wabarakatuh. Hari ini mata kuliah akuntansi biaya saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan, sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat. Nah, dalam pengolahan produk untuk melayani pesanan, kemungkinan timbul sisa bahan, produk rusak, maupun produk cacat. Bagi manajemen, masalahnya adalah bagaimana dapat menekan timbulnya sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak serendah mungkin. Nah, sisa bahan. Sisa bahan adalah bahan yang tersisa atau bahan yang rusak di dalam proses pengolahan produk atau penyimpanan dan tidak dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Sisa bahan ada dua, yaitu sisa bahan yang laku dijual, di mana apabila sisa bahan yang terjadi karena pengerjaan pesanan tertentu, biaya pembuangan atau pemusnahan sisa bahan dapat digunakan untuk menambah elemen biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Apabila sisa bahan secara normal terjadinya dalam perusahaan, biaya tersebut dapat diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya sisa bahan yang laku dijual, di mana apabila timbul sisa bahan disebabkan karena pengolahan pesanan tertentu, hasil sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku atau pengurang biaya keseluruhan biaya produksi sebagai pesanan yang bersangkutan. Ya, ini ada beberapa teorinya. Nah, yang selanjutnya produk rusak. Produk rusak adalah produk yang dihasilkan dalam kondisi rusak atau tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan dan tidak ekonomis untuk diperbaiki menjadi produk yang baik. Meskipun mungkin secara teknik dapat diperbaiki menjadi produk yang lebih baik. Nah, produk rusak dapat digolongkan menjadi dua, produk rusak yang tidak laku dijual dan produk rusak yang laku dijual. Ini produk rusak yang tidak laku dijual. Apabila rusak yang disebabkan karena sulit pengerjaan tertentu, maka harga pokok produk yang rusak dibebankan pada pesanan yang menimbulkan produk rusak, ya. Sehingga harga pokok produk per unit menjadi lebih besar. Akan tetapi tidak ada tambahan jurnal yang harus dicatat. Nah, ini sebenarnya ada beberapa jurnal-jurnalnya, nanti bisa dilihat di contoh kasus. Ya, saya tidak melanjutkan. Nah, ini produk cacat, di mana produk cacat adalah produk yang dihasilkan yang kondisinya rusak atau tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan, akan tetapi produk tersebut masih dapat diperbaiki secara ekonomis menjadi produk yang lebih baik. Ya, ini teorinya. Kita langsung ke contoh kasus saja biar lebih mudah. Nah, yang pertama contoh kasus dari sisa bahan. Ini berikut adalah data suatu pesanan, ya. Nah, yang pertama produk sisa bahan. Sisa bahan tidak laku dijual. Dalam proses produksi terdapat sisa bahan yang tidak laku dijual dan perlu dimusnahkan. Bila diketahui biaya pemusnahannya 100.000, maka diperhitungkan sebagai HPP dengan asumsi sisa bahan terjadinya sisa bahan itu karena pertama, apabila sisa bahan terjadinya karena sulit pengerjaan, maka jurnalnya BDB BBB pada kas 100.000. Apabila sisa bahan secara normal terjadinya dalam perusahaan, maka jurnalnya BOP sesungguhnya pada kas 100.000. Biaya pemusnahan memerlukan kas sehingga kas dikreditkan dan lawannya adalah barang dalam proses karena menambah biaya produksi. Tetapi bila normal hanya menambah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya saja. Selanjutnya, sisa bahan tidak laku dijual. Dalam proses produksi terdapat sisa bahan yang telah dikumpulkan menjadi untuk dijual. Bila diketahui hasil penjualan sisa bahan tersebut adalah 200.000, maka diperhitungkan harga pokok selesai sebagai berikut. Dengan asumsi terjadinya sisa bahan karena pertama, apabila sisa bahan terjadinya karena sulit pengerjaan, maka jurnalnya adalah kas pada BDB BBB sebesar 200.000. Apabila sisa bahan secara normal terjadi dalam perusahaan, diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik. Yang pertama pada kas dan BOP sesungguhnya. Yang kedua diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain, yaitu kas pada penghasilan lain-lain. Jadi kita lihat dulu dia dimasukkan ke dalam mana. Oke, selanjutnya contoh kasus untuk produk rusak. PT Dewantara berproduksi dengan kapasitas bulanan 12.500 unit. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan yang diterima. Karena kerusakan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak dapat diperkirakan,
Maka selama bulan November diproduksi 10.000 unit dengan biaya sebagai berikut. Unsur biayanya BDB, BBB, unsur biayanya BBB, PTKL, dan BOP dibebankan 150% dari PTKL sehingga jumlahnya 1.650.000. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi 780.000. Pada hari akhir dalam bulan tersebut seluruh hasil produksi pada hari itu diperiksa, diketahui 400 unit yang rusak. Ya, jadi 10.000 itu 400 yang rusak, 9.600 itu yang bagus. Nah, berdasarkan soal di atas, buatlah perhitungan harga pokok dengan jurnal yang diperlukan. Bila produk rusak tidak laku dijual dan terjadinya kerusakan tersebut karena sulit pengerjaan, normal terjadi, abnormal ya terjadi. Bila produk rusak laku dijual dengan harga 50 per unit dan terjadi kerusakannya karena sulit pengerjaan, normal terjadi dan abnormal terjadi. Yang pertama, kasus produk rusak tidak laku dijual. Perhitungan harga pokok barang selesai, rusak karena sulit pengerjaan ya. Kita lihat di sini ya, produk rusak ya, tidak laku dijual, sulit pengerjaan. Jadi harga pokok produk selesainya 1.650.000. Keterangannya jumlah 1.650.000 masuk dalam harga pokok barang rusak. Jadi sudah include di dalamnya. Perhitungan harga pokok barang selesai bila rusak karena normal atau abnormal yang terjadi. Harga pokok produk rusaknya adalah 400 kali 165 ya, per unitnya tadi 165, yaitu 66.000. Angka 66.000 diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik bila normal terjadi dan diperlakukan sebagai rugi produk rusak bila abnormal terjadi. Jadi, harga pokok produk selesai bila ada produk rusak normal atau abnormal terjadi 1.650.000 dikurangi 66.000 sebesar 1.584.000. Nah, sekarang kita hitung HPP-nya. Kasus produk rusak laku dijual. Perhitungan HPP bila rusak karena sulit pengerjaan, yaitu hasil penjualan produk rusak 400.000 kali 50 sama dengan 20. Mohon maaf, ini 400 kali 20 ya, 400 kali 20 ini tadi yang rusak 400. Oke, harga pokok produk rusak harga pokok produk rusak 400 kali 50.000 sama dengan 20.000. Jadi harga pokok produk selesainya 1.650.000 dikurangi 20.000, jadi 1.630.000. Perhitungan harga pokok barang selesai bila rusak karena normal atau abnormal terjadi. Hasil penjualan produk rusak 400 kali 50 20.000. Harga pokok produk rusak 400 kali 165 66.000. Jadi rugi produk rusak 66.000 kurangi 20.000 46.000. Diberlakukan sebagai biaya overhead pabrik bila normal, rugi produk rusak bila abnormal. Jadi harga pokok produk selesainya 1.650.000 dikurangi 66.000 sebesar 1.584.000. Nah, perhitungan HPP-nya bisa dilihat produk rusak sulit pengerjaan tidak laku dijual, BDB, BBB, PTKL, dan BOP yang dibebankan 1.650.000. Nah, bila rusak karena sulit pengerjaan laku dijual, BDB, BBB, PTKL, BOP, harga pokok produk selesainya 1.650.000. Hasil penjualan produk rusaknya 20.000 sehingga harga pokok produk selesainya 1.630.000. Bila rusak normal, abnormal, tidak laku, laku dijual. Di mana hasil penjualannya sama HPP-nya 1.584.000. Nah, tidak laku dijual karena sulit pengerjaan. Jurnal pencatatannya adalah yaitu BDB barang dalam proses pada BBB, PTKL, dan BOP 1.650.000. Jurnal mencatat BOP sesungguhnya. Tadi kita mencatat BOP sesungguhnya ya. Ini oke, mohon maaf. Ini ya. BOP sesungguhnya 780.000.
Ya, BOP sesungguhnya pada macam-macam kredit 780.000. Jurnal mencatat barang selesainya harga pokok produk selesai 1.650.000 pada barang dalam proses 1.650.000. Yang kedua, karena normal terjadi, jurnal pencatatannya sama untuk barang dalam prosesnya, BOP sesungguhnya sama. Yang mencatat, yang membedakan di sini adalah jurnal mencatat harga pokok produk rusaknya pada BOP sesungguhnya pada barang dalam proses 66.000. Jurnal pencatatannya yang produk selesainya harga pokok produk selesai 1.584.000 pada barang dalam proses. Ini normal terjadi. Nah, tidak laku dijual karena abnormal terjadi. Di sini sama untuk jurnal mencatat biaya produksi dan BOP sesungguhnya. Jurnal mencatat produk rusaknya bisa dilihat di sini. Rugi produk rusak. Sedangkan ini masuk dalam BOP sesungguhnya. Normal terjadi masuk pada BOP sesungguhnya, abnormal terjadi masuk dalam rugi produk rusak 66.000 pada barang dalam proses 66.000. Jurnal pencatatannya untuk harga pokoknya sama, harga pokok produk selesai pada barang dalam proses 1.584.000. Nah, laku dijual sekarang. Apabila dia laku dijual, jurnal pencatatannya adalah di sini sama untuk mencatat biaya produksinya dan BOP sesungguhnya. Yang membedakan di sini, jurnal mencatat barang selesainya harga pokok produk selesainya 1.630.000, barang dalam proses 1.630.000. Jurnal mencatat penjualan produk rusak pada kas pada barang dalam proses. Ya. Untuk normal terjadi di sini sama, di sini sama. BOP yang sesungguhnya untuk mencatat produk rusak 66.000, barang dalam proses 66.000. Mencatat harga pokok produknya 1.584.000, barang dalam proses 1.584.000. Nah, kas untuk jurnal untuk mencatat penjualan produk rusaknya kas pada barang BOP sesungguhnya. Ini barang dalam proses, ini pada BOP sesungguhnya sebesar 20.000, sehingga harga PAPP-nya tidak sama. Apabila abnormal terjadi, di sini sama, di sini sama. Yang membedakan kas ini pada rugi produk rusak. Yang ini BOP sesungguhnya, ini barang dalam proses, yang ini pada rugi produk rusak. Ya. Oke, terakhir contoh kasus produk cacat. Ini adalah unsur biayanya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 310.000. Pada hari terakhir seluruh hasil produksi diketahui 50 yang cacat dan harus diperbaiki dengan biayanya untuk produk cacatnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita mencatat jurnalnya. Karena sulit pengerjaan, jurnal pencatatan biaya produk rusak barang dalam proses 700.000, BBB, BTKL, dan BOP bebankan. Jurnal mencatat BOP sesungguhnya 310 pada macam-macam kredit. Jurnal mencatat biaya perbaikan produk cacat barang dalam proses 21.000, jumlahnya 21.000 pada BBB, BTKL, dan BOP. Jurnal mencatat barang harga pokok produk selesainya, harga produk selesai 721 pada barang dalam proses. Barang dalam proses 700.000 ditambah dengan biaya perbaikan untuk produk cacat 21.000, jadi 721.000. Normal terjadi di sini sama, di sini sama. Nah, di sini sama. Nah, bedanya di sini. Ketika sulit pengerjaan masuk dalam barang proses, ketika normal terjadi masuk dalam BOP sesungguhnya. Sehingga harga pokok produk selesainya tidak perlu menambah pada biaya perbaikan produk cacat. BOP sesungguhnya pada BBB, BTKL, dan BOP bebankan. Untuk pencatatan harga pokok produk selesainya, harga pokok produk selesai 700.000 pada barang dalam proses 700.000. Ingat ya, tidak perlu ditambah dengan perbaikan produk cacat. Sekarang abnormal terjadi. Di sini sama, BOP sesungguhnya sama 310.000. Mencatat biaya perbaikan produk cacat. Di sini adalah rugi produk cacat pada BBB, BTKL, dan BOP sama sehingga tidak membebankan pada HPP. Harga pokok produk selesainya 700.000 pada barang dalam proses. Ini produk cacat, ini BOP sesungguhnya, di sini barang dalam proses, ya. Baik, tadi bisa disimpulkan bahwa masing-masing jurnal itu dilihat pada di mana dia harus ditempatkan. Laku dijual, tidak laku dijual, sulit pengerjaan, normal terjadi, dan abnormal terjadi. Berikan kesimpulan pada kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.